Dan yang keempat akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Islam Darut Taufik. Falyatafaddal mashkura. Gak tahu berapa dia. Allah ta'ala wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama malah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga atas karunia-Nya, atas kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersilaturahmi dalam rangka acara tasyakuran dan pelepasan anak-anak kita semua. Salawat serta salam marilah kita limpahkan dan curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Baiklah yang kami hormati orang tua kami sekaligus pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Darut Taufik, yang mana tadi sedikit diceritakan oleh ketua yayasan, itu semata-mata menyediakan fasilitas untuk bisa menolong terutama yang mau belajar. Dan dari sedikit ekonomi, makanya salah satu gagasan didirikannya pondok pesantren ini adalah untuk menolong. Mudah-mudahan ini jadi diijabah. Yang kedua kali yang kami hormati adalah ketua yayasan yang selalu membimbing kami, baik itu dari segi kedinasan, organisasi atau kepondokan. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya yang kami hormati kepala sekolah SMP yang sudah panjang lebar memberikan motivasi. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi kita semua, terutama tentang bagaimana caranya mendidik anak yang baik dan benar. Yang kami hormati para ustadz dan ustazah serta para dewan guru. Ya, guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa adanya ustadz, tanpa adanya guru, siapa yang akan memberikan petunjuk, yang memberikan arah, yang memberikan jalan? Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah karena takdir Allah kita bisa bersilaturahmi, bermuajahah, berkumpul di tempat ini. Semata-mata ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan mudah-mudahan ketika kita bersyukur maka apapun itu akan ditambah oleh Allah. Tetapi ketika kita kufur, tidak bersyukur, naudzubillah min dzalik, sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perlu diketahui, syukur alhamdulillah untuk SMP hari ini kita meluluskan sekitar 86 siswa dan siswi, itu yang SMP. Dan untuk yang SMA alhamdulillah itu meluluskan sekitar 27. Mudah-mudahan ini kabar baik. Mudah-mudahan ini kabar baik karena tadi sudah banyak disampaikan oleh pimpinan, oleh ketua yayasan
dan oleh kepala sekolah SMA. Kebetulan saya diamanatkan di bagian SMA-nya, yang mana secara psikologi anak-anak tingkatan SMA itu adalah masa-masa pencarian jati diri. Artinya segala apapun bentuk itu akan dia coba. Rasa ingin tahunya itu amat sangat besar. Kalau misalkan ini tidak dikontrol, tidak diperhatikan, tidak diarahkan, tidak dibimbing, maka itu adalah cikal bakal masa depan si anak itu tersebut. Kenapa? Karena berbicara masa depan itu pada sesungguhnya itu ada di tangan anak-anak masing-masing. Yang menentukan masa depan itu adalah bukan orang tua. Yang menentukan masa depan itu adalah bukan guru, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapapun. Tapi yang menentukan masa depan itu adalah anak-anak kita sendiri. Terkait visi misi atau cita-cita atau angan-angan atau impian, saya yakin para orang tua wali santri di sini menginginkan anaknya menjadi orang yang sukses, betul nggak? Menginginkan anaknya bisa membahagiakan kedua orang tuanya, betul nggak? Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak ini tahu caranya? Kira-kira tahu nggak caranya? Untuk bagaimana menggapai kesuksesan, untuk bagaimana caranya bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Kalau misalkan tidak tahu caranya, mustahil akan sampai tujuan itu. Adanya lembaga ini itu adalah salah satu menjadi jembatan supaya impian anak-anak kita itu tercapai. Makanya harus ada satu persepsi atau satu visi misi atau satu tujuan. Apa tujuan kita? Tujuan kita itu adalah bagaimana caranya kita mengantarkan anak-anak kita sukses, dan kita mengantarkan anak-anak kita supaya bisa membahagiakan kedua orang tua. Yang tadi disebutkan sama Ustadz Latif itu apa? Anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ini kabar baik ya. Saya memberi motivasi lagi kepada khususnya para wali santri yang lulusan SMP di sini. Syukur alhamdulillah, insya Allah untuk SMA, karena secara psikologi itu anak-anak ini adalah pencarian jati diri, ini harus diarahkan ya. Mudah-mudahan kalau orang tua wali santri mengamanahkan kepada kita lagi, terutama yang SMA, insya Allah kami siap ikut berjuang untuk mengantarkan supaya minimal 3 tahun, paling tidak fondasi agama itu harus kuat. Yang kedua, supaya dibekali. Karena pengalaman saya, ketika saya observasi, saya wawancara sama terutama yang lulus, ketika ditanya, "Nong, ketika kamu lulus dari SMA, SMK atau dari manapun itu, kamu mau kemana?" Itu jawabnya pasti bingung. Nggak tahu mau melangkah kemana. Apa mau kuliah? Apa mau nikah? Apa mau apa? Itu bingung itu. Kadang-kadang kuliah juga masih bingung juga, bingung jurusan. Insya Allah SMA di sini kita punya program, Pak. Punya program yang mana yang pertama itu dari Pondok Pesantren Darut Taufik itu ada penguatan fondasi agama. Yang kedua, kita akan membekali supaya terciptanya SDM, sumber daya manusia. Alhamdulillah, kebetulan karena ini takdir Allah, di lingkungan kita ini kebetulannya alhamdulillah potensi yang membimbingnya itu ada. Dan ini bukan ecek-ecek, artinya pada punya prestasi. Tinggal bagaimana caranya kita kasih motivasi ke anak-anak kita, baik dari orang tua atau dari ustadz, dari para guru, supaya mau apa tidak. Karena walaupun dipaksa harus ini itu sulit. Makanya yang pertama kali yang harus kita bangun itu adalah kesadaran, supaya
sadar siapa dirinya, sadar siapa Tuhannya, sadar untuk apa sih kita hidup, apa sih tujuannya. Kalau kita sudah tahu tujuan kita hidup mau kemana, insya Allah sukses dunia akhirat. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan para wali santri yang khususnya meluluskan SMP yang ada di sini, harapan besar kami ini bisa melanjutkan di jenjang SMA yang ada di sini. Karena insya Allah kami akan membekali, yang pertama tadi itu penguatan pondasi agama, yang kedua mudah-mudahan 3 tahun ini kita bekali supaya terciptanya SDM, ya SDM. Dan kebetulan kita sudah punya program itu ada di bidang digitalisasi, ya, karena hari ini semuanya serba digital. Terus ada yang namanya ekosistem alam atau keseimbangan, terus ada yang namanya herbal life, terus ada lagi yang namanya olahraga sunnah. Ternyata setelah kita observasi, itu adalah yang dibutuhkan di masyarakat, insya Allah mudah-mudahan. Dan mohon doanya juga, karena ini kita sifatnya mandiri, paling tidak setiap dalam sujud kita kami mohon didoakan yang ada di sini, didoakan untuk bersabar, didoakan untuk bisa melengkapi fasilitas, ya. Walaupun kita tidak mampu memberikan materi kepada kami yang dititipkan kepada kita, anak-anak kita, paling tidak setiap dalam sujud kita mohon didoakan, ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sambutan yang kelima akan disampaikan oleh perwakilan wali siswa tahrij kepada Al-Ustadz Jamhuri. Waktu dan tempat kami persilahkan.